Good morning, everybody. How are you today? Today, I would like to say thanks to all of you who heard me and this materi. And now we will to learn about analytical exposition. But before I explain you about the materi, let me introduce myself first. My name is Ida Izadia Susianti. And now I am a English teacher SMK Kusuma Materi Sabah. Now, let's move on to the materi. Oke, kita masuk ke definisi yang pertama. Definisi or definition of analytical exposition. Analytical exposition is a text that elaborates the writer's opinion on phenomena or issues without persuading the readers to do something. Jadi, dari definisi tersebut, kita bisa mengetahui bahwa analytical exposition adalah teks yang berisi pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya, baik itu benda, kejadian, ataupun tempat. Teks ini termasuk dalam argumentatif teks karena menunjukkan suatu pendapat atau argumen terhadap sesuatu. Nah, fungsi atau the function of analytical exposition adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas. Oke, sudah paham ya tentang definisi dan juga tujuan dari analytical exposition? Sekarang kita masuk ke generic Ini slide structure. 1. Generic structure dari analytical exposition itu ada 3. Yang pertama, thesis, introduces the topic and shows speaker or writer's position. Yang kedua adalah arguments, it consists about point and elaboration. Yang ketiga adalah conclusion atau reiteration atau restatement. Restated speaker or writer's position. Jadi, generic structure atau struktur teks dalam analytical exposition itu ada 3. Yang pertama adalah thesis. Pada bagian tesis ini, penulis harus memberitahu pembaca tentang topik utama yang akan ditulisnya. Yang kedua adalah arguments. Di paragraf selanjutnya, kamu bisa menemukan bagian arguments. Penulis akan menuliskan pendapat untuk mendukung topik utama yang telah disampaikan sebelumnya. Yang ketiga adalah reiteration atau conclusion. Bagian ini selalu terletak di akhir teks dan menjadi paragraf penutup dari tulisan tersebut. Berikut ini adalah contoh dari analytical exposition dengan judul Laptop as a Student's Friends. Selamat membaca, nanti kita akan analisis bersama. Oke, analisis dari teks tersebut yang pertama adalah thesis. Thesis dari paragraf di atas adalah students need mobile keyboards to record every presented subject easily. Yang sedangkan argumennya adalah first, modern school tend to apply fast transferring knowledge because the school need to catch the target of curriculum. Dan conclusionnya adalah from all of that, having mobile computer is absolutely useful for students who want to catch the best result for their study. Seperti yang saya sampaikan di sebelumnya bahwa ada 3 generic structure of analytical exposition. Yang pertama adalah thesis. Thesis itu pengenalan. Thesis itu adalah topik utama dari teks yang akan ditulis. Sedangkan argumen itu adalah pendapat untuk mendukung topik utama. Dan conclusion merupakan penegas kembali posisi dan juga pendapat penulis tentang topik utama tersebut. Itu tadi adalah analisis dari contoh laptop as students' friends. Kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu language features. Language features dalam analytical exposition yang pertama menggunakan simple present tense. Yang kedua adalah menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan penulis. Contohnya experience, feel, know, realize, sense, think, dan sebagainya. Yang ketiga menggunakan internal conjunction, yaitu kata penghubung yang menghubungkan argumen di antara 2 klausa. Internal conjunction dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu addition atau penambahan. Contohnya besides, in addition, further. Yang kedua comparisons atau perbandingan seperti but, meanwhile, dan sebagainya. Yang ketiga time atau waktu, misalnya second, then, next.
dan seterusnya. Yang keempat, cause effect atau sebab akibat. Contohnya kata antara lain consequence, as a result, so, the result, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah menggunakan causal conjunction, the reason why, atau sebab akibat yang seperti saya bicarakan di atas. Contohnya adalah kata as a result, because, by, due to, dan masih banyak lagi. Oke, itu tadi penjelasan mengenai definition of analytical exposition, the purpose of analytical exposition, general structure of analytical exposition, language feature of analytical exposition yang sudah saya sampaikan di awal. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nah, untuk mengecek kepemahaman kalian mengenai materi analytical exposition, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang linknya sudah ada di PPT di awal video tadi. Jadi silakan diklik linknya dan silakan dikerjakan latihan soalnya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Don't forget to like, subscribe, comment, and share this video. See you on next materi and next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.